Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu lagi dengan saya, dengan kami berdua di dalam acara I Start With Jesus. Selamat datang, selamat bergabung di acara ini di mana kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan ia menolong aku. Mari kita siapkan roti dan anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, Dia akan memberikan kita kekuatan dan Dia menolong kita semua. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya sama-sama kembali kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah sebab kami percaya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman bersama-sama kita nyanyikan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Kita katakan lagi bersama-sama dengan imanmu. Nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan. Oh, Yesus, Kaulah Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Yesus yang mulia, Yesus yang ajaib, padamu ku naikkan segala pujianku. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh, kami tinggikan, kami agungkan Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah pembuat mujizat yang sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, tantangan yang sedang kami jalani, kami tidak takut, kami tidak gemetar. Karena kami memandang hanya kepada Yesus saja yang memegang masa depan kami. Sebab Engkaulah Sang pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita katakan lagi bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau
Kau pembuat mujizat sejati. Kita nyanyikan lagi dengan imanmu, katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Ketemu kembali di dalam program I Start with Jesus. Sebuah program yang Tuhan sediakan melalui Gereja Zion Church of Christ untuk memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam aktivitas sebelum melakukan segala kegiatan di sepanjang hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami dibangunkan dari istirahat kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini bukan menjadi hari yang biasa, tetapi menjadi hari yang diberkati, menjadi hari yang luar biasa. Itu sebabnya harapan kami, patokan hidup kami hanyalah firman-Mu. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kami lakukan. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang kami kerjakan. Berbicara bagi kami, Roh Kudus ambil alih dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Berkati setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di luar negeri, di dalam negeri, baik yang ada di rumah, di kendaraan, atau di mana saja, semua dalam lawatan yang sama. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, judul hari ini saudara, ini menjadi judul yang menarik karena teksnya tidak umum, yaitu dikatakan lebih sedikit lebih baik. Biasanya orang semakin banyak semakin baik. Tapi hari ini kita berbicara lebih sedikit lebih baik. Mari kita buka dulu di dalam Markus pada pasal 4 ayat 19, di mana tentang cerita penabur yang menaburkan benih. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di atas batu, di tengah semak belukar, atau di atas tanah yang subur. Dan hasilnya semuanya mengalami hal yang berbeda-beda. Nah, kita lihat dulu di dalam Markus 4 ayat 19. Dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini tentang benih yang jatuh di atas lalang atau di atas rumput-rumput liar yang menghimpitnya bersama-sama dengan dia. Nah, saudara, dalam kehidupan ini ada begitu banyak hal yang berbeda-beda itu datang menghampiri dan berusaha untuk mengambil energi dan fokus kita dari arahan firman Tuhan. Ada orang-orang yang berpikir begini, seandainya saja aku punya uang lebih banyak, maka saya akan lebih bahagia atau lebih baik. Seseorang dikatakan bisa saja memburu uang kalau dia mau, namun saya katakan orang tersebut akan tertipu jika hal tersebut pastinya akan membuat dia berbahagia. Karena orang pikir semakin banyak uang semakin bahagia, tetapi dia akan tertipu bila mana dia melakukan hal tersebut. Saya membaca bagaimana akhir dari kehidupan dari artis luar negeri, saudara, yang dulunya sangat terkenal. Dia meninggal dalam keadaan tragis. Padahal kalau boleh dibilang dia memiliki segala macam ketenaran. Dia memiliki uang yang banyak dan segala hal yang menyertainya. Yang kata dunia tadi, kalau banyak uang semakin baik. Ternyata enggak tuh hasilnya atas artis ini. Namun saya katakan, semua yang tadi dikatakan yang dia pikir banyak tadi itu tidak menghasilkan apa yang dia inginkan. Malahan membuat dia mengalami kematian. Demikianlah saudara, tipu daya kekayaan. Seringkali orang tertipu untuk mengejar kekayaan. Anda tertipu jika Anda berpikir, seandainya saja aku punya lebih, maka aku akan menjadi lebih baik. Maaf, itu tidak akan terjadi demikian. Justru keadaan sebaliknya. Saudara, Anda harus waspada terhadap tipu daya kekayaan. Dan memahami bahwa hanyalah firman Tuhan saja dalam hidup Anda yang akan benar-benar dapat memberikan Anda hal-hal yang berarti, yaitu kesehatan, kemakmuran, hubungan-hubungan, damai sejahtera, sukacita, kemenangan,
baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Markus pada pasal 4, pada ayat yang ke-20, dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, semua orang tentu senang ya, pengen memiliki hasil yang 100 kali lipat. Nah, dari semua penjelasan tentang benih yang ditaburkan di atas tanah, maka tanah jenis yang terakhir ini, yang keempat ini sungguh berbeda. Karena hanya tanah ini yang dikatakan berbuah. Nah, apa yang menjadikannya demikian istimewa dan menjadi produktif? Jawabannya adalah karena tanah ini, yang keempat maksud saya, itu memiliki lebih sedikit, bukan memiliki lebih banyak. Lebih sedikit apa? Lebih sedikit batu-batuan di dalam tanahnya. Lebih sedikit duri, lebih sedikit lalang, lebih sedikit segala sesuatu yang dapat menghambat benih yang ditanam di tanah tersebut. Saudara, pada saat orang percaya dipanggil Tuhan dan hendak diutus oleh Tuhan, maka biasanya kita akan cenderung mengatakan di hadapan Tuhan tentang segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita mungkin mengatakan, saya kurang berpendidikan Tuhan. Saya kurang punya dana untuk pelayanan. Atau kita berkata, saya kurang berkarisma. Nah, kita berpikir bahwa karena yang kita miliki tidak sama banyaknya seperti yang dimiliki semua orang lainnya, kita pikir bahwa Tuhan tidak bisa memakai kita. Gitu, saudara. Selama kita masih merasa butuh lebih banyak lagi. Nah, ini perhatikan baik. Tuhan juga sulit untuk memakai kita kalau kita berpikir kita masih butuh lebih banyak lagi. Ingat baik di sini. Karena kita berpikir semakin banyak semakin baik. Tapi ketika kita berpikir seperti itu, justru Tuhan kesulitan untuk memakai kita. Karena apa? Karena sistem kerajaan Tuhan itu bersifat sebaliknya atau kebalikannya. Sistem kerajaan Tuhan justru berkata lebih sedikit, lebih baik. Itu dia. Nah, yang akan membuat Anda menjadi efektif itu adalah fokus dan komitmen Anda terhadap firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang akan menghasilkan buah dalam tanah. Itu jenis apapun, apabila batu-batunya itu dikeluarkan, itu maka akar-akarnya akan dibiarkan bertumbuh, lalang-lalang di sekitarnya itu dicabut, dan pengalih-pengalih perhatian yang menghimpit di sekitar benih itu disisihkan, itu akan membuat benih itu akan bertumbuh. Dengan kata lain, firman Allah itu akan bekerja di dalam tanah itu atau di dalam hati orang percaya yang manapun, kuncinya dengan memiliki lebih sedikit. Lebih sedikit apa? Itu tadi, yang menghalangi di dalam hatimu untuk bertumbuh itu apa? Itu dulu yang dicabutin, kurangin itu. Semuanya dicopotin, dihilangin. Maka benih firman itu akan berbuah dengan luar biasa. Selama kita merasa bahwa kita adalah owner atas segala hal, atas segala pencapaian kita, maka firman Allah akan kesulitan untuk bekerja dan bertumbuh di dalam diri kita. Semakin kita merasa memiliki segala sesuatunya, maka kita akan semakin gelisah. Kita akan semakin cemas. Emosi kita menjadi tergantung kepada keadaan suasana lingkungan, ya dong. Semakin kita merasa memiliki barang ini, semakin kita merasa memiliki proyek ini, properti ini, dan lain sebagainya, kita semakin cemas. Bagaimana kalau terjadi sesuatu atas hal-hal itu? Karena itu merasa punya kita, jadi kita yang merasa mau mengelola semuanya. Dan itu membuat kita merasa, akhirnya emosi kita tergantung dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sebaliknya ini saya katakan, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkau adalah owner atas segala sesuatunya, maka apapun yang ada di sekitar kita itu tidak akan pernah menggoda kita untuk menjadi gelisah, dan semua itu tidak dapat menjauhkan kita dari perhatian kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuberikan hatiku seumur hidupku bagimu. Saudara, kalau saya lihat mulai dari tahun 1998 sampai hari ini saya melayani Tuhan, saya sudah membuktikan bahwa firman Tuhan itu telah mengubahkan kehidupan saya.
segala sesuatu yang secara teori dikatakan tidak mungkin, itu terbukti bahwa firman Tuhan membuat berbagai keajaiban dalam kehidupan saya bersama dengan pasangan dan keluarga saya. Artinya saya mau katakan sama saudara, bahwa firman Allah itu efektif bagi siapa saja. Saya ulangin ya, firman Allah itu efektif buat siapapun, buat orang manapun. Bukan hanya firman Tuhan efeknya bagi pengkhotbah saja. Enggak, buat semua orang. Dalam Lukas 8 ayat 15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu, maksudnya benih yang jatuh di atas tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah, garis bawah di sini, dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara, menghasilkan buah itu dibutuhkan ketekunan. Ingat baik, menghasilkan buah dibutuhkan ketekunan. Inilah sebenarnya unsur yang hilang dalam kehidupan atau dalam hidup kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen berpikir, kalau dia telah berdoa dan meminta pada Tuhan selama beberapa hari dan sepertinya belum nampak apapun, padahal mungkin mereka telah mengikuti seminar kekristenan selama beberapa hari, maka mereka mulai berkecil hati dan mulai menjadi depresi. Saudara, seolah-olah kok belum dijawab gitu ya. Mungkin dia sudah mengikuti doa rutin seminggu sekali di gereja, ikut doa, tapi kok sepertinya belum dijawab seperti yang dia mau, dan dia mungkin berpikir, saya tidak mendapatkan jawaban, Tuhan mungkin marah, atau mungkin kita berpikir kayaknya nggak berhasil ikut doa ini, saya nggak mau ikut lagi dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan itu tidaklah bekerja seperti itu caranya yang seperti kita pikir tadi. Ya, saya tahu seseorang bisa saja menerima mujizat ketika dia datang, didoakan dan mendapatkan mujizat. Ya, puji Tuhan atas mujizat tersebut. Tapi secara umumnya perubahan dalam kehidupan kekristenan ini membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Dan banyak orang, pokoknya orang Kristen berpikir mereka kesulitan untuk bertekun, mereka nggak mau bertekun. Apakah yang akan terjadi? Coba saya kasih gambaran ini. Seandainya Anda menaruh benih, Anda gali dalam tanah, lalu Anda diamin selama seminggu, lalu setelah seminggu Anda gali lagi, Anda lihat, ternyata belum ada yang berubah. Dan saya mau katakan sama saudara, kalau cara Anda seperti itu, baru tanam, terus buka lagi seminggu, baru tanam lagi, buka lagi. Maka saya katakan, yang Anda lakukan justru itu membuat tidak pernah akan ada buah. Kebenarannya adalah begini, Anda harus menaruh benihnya dalam tanah, oke, tutup dengan tanah. Percaya saja dengan iman bahwa kebenaran tentang menabur dan menuai itu pasti akan efektif. Cukup diamkan saja di atas tanah itu, biarkan saja di sana. Yang perlu kita lakukan atas benih yang kita tanam di atas tanah adalah apa? Melindungi benih itu agar jangan tercabut. Oke? Kita menyirami benih tersebut, kita cabutin rumput-rumput atau lalang-lalang di sekitarnya, semak durinya kita hilangin, batu-batuannya kita singkirin. Kita lakukan itu dengan tekun, dan kita terus maintain, kita terus rawat, maka ini yang terjadi. Hasilnya akan mulai nampak ke permukaan. Ketika kita mulai tekun untuk merawat benih yang kita tanam. Kebanyakan orang Kristen terbiasa, atau kita ini semuanya terbiasa makan mie instan. Kita terbiasa minum teh instan. Dan semua orang maunya mendapatkan mujizat secara instan. Cukup datang ke pendeta, pegang kepala, bla bla bla, selesai. Langsung mendapatkan jawaban. Saya mau katakan lagi sama saudara, bukan seperti itu cara kerjanya Tuhan. Jika Anda mau menerima mujizat dari Tuhan, maka yang perlu kita lakukan, Anda ambil firman Tuhan, perkatakan pada diri Anda, terus perkatakan dari hari ke hari, lalu kita mulai merenungkan firman yang telah kita katakan itu, dan kita memberinya waktu untuk bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, Anda hanya bisa mengeluarkan buah itu di dalam ketekunan. Jadi bukan benihnya yang menentukan untuk menghasilkan 30, 60 atau 100 kali lipat, bukan benihnya yang menentukan. Semua benih itu mampu menghasilkan hasil 100 kali lipat. Perbedaannya adalah seberapa besar komitmen yang diberikan terhadap benih tersebut dalam hati orang-orang yang bersangkutan. Tidak ada yang berbeda antara saudara dengan orang-orang yang pernah bersaksi mengalami mujizat dari Tuhan. Gak ada bedanya.
Tidak ada perbedaan antara firman Tuhan dalam hati saudara dengan firman Tuhan dalam hati siapapun. Tidak ada bedanya. Ladang hati Anda itu sama-sama mempunyai kemampuan untuk menghasilkan. Satu-satunya perbedaan adalah apa yang Anda perbuat terhadap tanahnya. Apakah hati Anda memiliki lebih banyak atau hati Anda memiliki lebih sedikit? Apakah Anda mau memelihara firman Tuhan? Nah, jika Anda mau melakukannya, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan Anda. Haleluya. Jadi intinya saudara yang kasih Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang merasa bahwa apapun yang saya capai bukan punya saya. Ketika kita menyingkirkan semua penghalang untuk benih firman itu bertumbuh, maka fokus kita akan terus terarah kepada Tuhan, bukan kepada hal lain yang di luar Tuhan. Pencapaian kita, keberhasilan pekerjaan kita, kesuksesan apapun, jangan sampai itu menarik perhatian kita daripada firman, yaitu benih yang Tuhan taruh. Kalau engkau ingin menghasilkan benih itu, ingin bertumbuh dan berbuah lebat dalam diri Anda, fokus kepada benih tersebut. Rawat, maintain, maka engkau akan menikmati hasil yang luar biasa. Kita akan masuk di dalam sesi perjamuan kudus, saudara. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita mau angkat rotinya sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, kami bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga, dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak santet, aku tolak kuasa gelap. Segala rancangan orang jahat dipatahkan, dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara, kita akan berdoa bagi minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik minyak urapan. Para murid diperintahkan untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Kuasa yang sama juga diberikan untuk Anda dan saya. Kuasa ini dipakai bukan untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk kepentingan Tuhan. Intinya adalah untuk kepentingan Tuhan. Dengan kuasa ini kita bisa mempraktekkan kuasa Tuhan untuk dilihatkan kepada semua orang bahwa Tuhan menyertai perjalanan kita. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menghadirkan pasukan malaikat. Oleh yaitu minyak urapan ini, kami menghancurkan segala kuasa kegelapan. Maka kami menghadirkan pasukan malaikat menjagai memagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda juga boleh berdoa buat pasangan Anda, buat keturunan Anda, buat siapapun yang ada bersama dengan saudara. Bahkan pabrik usaha saudara juga dapat saudara berkati. Lepaskan kata-kata berkat dan terjadilah seperti yang saudara percayai. Karena Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Mari di layar monitor saudara ada kata-kata berkat ini yang kita doakan, yang kita sebutkan, yang kita ucapkan, dan ini akan terjadi bagi kehidupan kita. Sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang kita sudah sampai di sesi penutup, kita akan menerima doa berkat.
Arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus mengurapi menyertai kita. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.